Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Jelang Baskara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kadif Humas Polri memberikan pembekalan materi strategi komunikasi Humas Polri Presisi dalam pembekalan Kapolres tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel, Polres Bojonegoro Polda Jawa Timur menggelar kegiatan pembinaan rohani dan mental. Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya menggelar apel gelar pasukan pengamanan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Jajaran Kepolisian Resor Garut, Jawa Barat sudah menangkap terduga pelaku asusila terhadap pasien yang dilakukan di salah satu klinik di Garut. Mengamankan kurang dari 24 jam, namun demikian polisi belum menetapkan status tersangka pada dokter tersebut Selasa malam. Dokter kandungan yang diduga melakukan tindak asusila kepada pasiennya akhirnya diamankan jajaran Kepolisian Polres Garut. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Kasat Reskrim Polres Garut AKBP Joko Prihatin mengaku saat ini pelaku sudah diamankan dan belum bisa dihadirkan ke publik. Sedangkan korban yang sudah melapor ada 2 korban. Untuk status masih dalam pemeriksaan dan masih didalami untuk menentukan langkah selanjutnya. Terlebih bila merujuk pada pasal 308 Undang-Undang Kesehatan apabila dokter tenaga medis melaksanakan profesinya melakukan tindakan pidana harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Menjawab apa yang menjadi viral di medsos. Tadi malam kita memang mengetahui bahwa adanya viral video atau rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan campur. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Korban yang sudah kita dapatkan atau melaporkan dua korban. Ada kemungkinan itu ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif penyidik kami. Meski pelaku sudah ditangkap, Polres Garut tetap membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal kejadian ini. Dari tim Humas Polres Garut, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sebuah arena adu balap kelereng di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dibongkar polisi. Pembongkaran ini bertujuan untuk mencegah perjudian yang kian hari semakin marak terjadi. Ada 3 lokasi tempat balap kelereng yang dibongkar. Polres Sampang mendatangi 3 lokasi tempat arena balap kelereng di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pemilik arena balap kelereng yang berada di lokasi hanya bisa terdiam saat petugas kepolisian membongkar tempat balap kelereng yang terbuat dari bambu dan beratap terpal. Pembongkaran yang dipimpin langsung Kapolres Sampang ini mendapat dukungan warga, sehingga beberapa waktu ikut membantu pembongkaran arena balap kelereng tersebut.
Lokasi arena adu balap kelereng ini bukan hanya satu desa saja. Ada 3 desa yang tersebar di Kecamatan Kota Sampang, seperti Desa Pasean, Desa Gunung Mada, dan Desa Aengsare Sampang. Kapolres Sampang AKBP Hartono mengungkapkan kedatangan pada arena balap kelereng merupakan kegiatan Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuannya agar wilayah Kabupaten Sampang selalu aman, damai, dan kondusif. Kegiatan permainan di daerah ini di kota Sampang ada 3 lokasi. Tiga-tiganya sudah kami datangi. Pada prinsipnya alhamdulillah sudah dibongkar. Ada 2 tempat yang tadi sudah kami sampaikan, ada pemiliknya tidak ada. Saya sampaikan kepada masyarakat di sekitarnya, mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi judi balap kelereng. Jadi ini saya komitmen di Sampang tidak ada judi, apalagi judi sabung ayam. Semuanya dalam bentuk judi di Sampang saya tiadakan. Kalau ada rumor bahwa Kapolres mengizinkan, itu bohong, itu tidak benar. Kapolres Sampang berharap warga agar mendukung aparat penegak hukum dalam menjaga kondusivitas wilayah dengan menolak berbagai bentuk perjudian yang sangat meresahkan masyarakat. Dari Tim Humas Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polres Nabire melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan pada Selasa malam 15 April 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Timur ini dipimpin langsung oleh Kasih Humas Polres Nabire, Ibtu Yaudi. Sasaran razia meliputi senjata tajam, minuman keras, senjata rakitan, serta barang berbahaya lainnya. Dari hasil kegiatan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Tidak hanya itu, beberapa unit sepeda motor tanpa dokumen resmi juga turut diamankan. Kasih Humas Polres Nabire menegaskan bahwa pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, seluruh rangkaian kegiatan KRYD dinyatakan selesai dan seluruh personil diperintahkan kembali ke Mako Polres Nabire untuk melaksanakan konsolidasi dan juga evaluasi. Polres Nabire menegaskan bahwa kegiatan KRYD ini akan terus dilaksanakan secara berkala untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan menjaga situasi tetap kondusif. Langkah ini merupakan komitmen Polri untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Tim Humas Polres Nabire Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya menggelar apel gelar pasukan pengamanan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Kegiatan berlangsung di Sarana Olahraga Kaliki Mangunreja pada Rabu 16 April 2025. Apel digelar untuk memastikan kesiapan personel Polri dalam pengamanan pemungutan suara ulang. Polri melalui Kepala Biro Operasi Polda Jawa Barat, Kombes Pol Laude Aris Elfatar, menegaskan bahwa terdapat deretan kendaraan taktis, personil bersenjata lengkap, serta aparat dari berbagai satuan terlihat memenuhi lapangan apel. Hal ini untuk menunjukkan kesiapan penuh aparat dalam menyongsong pelaksanaan PSU. Sebanyak 3.000 personil gabungan dari TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait diturunkan. Mereka akan siaga di lokasi-lokasi pemungutan suara. Mengamankan proses pemungutan suara, terdapat 2.847 tempat pemungutan suara. Kombes Laude juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Sementara itu, dalam sambutan yang dibacakan oleh Karo Ops Polda Jawa Barat, Kombes Pol Laude Aris Elfatar, bahwa Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus menekankan agar TNI Polri menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imran Tamami, memastikan surat suara sudah sampai di panitia pemilihan kecamatan. KPU Kabupaten Tasikmalaya akan menyalurkan logistik pemilu berupa dokumen DPT. Seperti diketahui, PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2025 ini akan mempertemukan kembali 3 pasangan calon kepala daerah, dan ketiga pasangan calon akan kembali memperebutkan kepercayaan rakyat Tasikmalaya setelah putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan perlunya pemungutan suara ulang usai calon Bupati petahana Ade Sugianto didiskualifikasi.
Dari tim Humas Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Seorang petugas keamanan dan karyawan di sebuah pabrik di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur nekat curi kabel di tempat kerjanya. Kepada polisi, pelaku mengakui aksi pencurian itu sudah sering dilakukan dengan keuntungan mencapai jutaan rupiah dari penjualan barang hasil curian itu. Bersama seorang rekannya AFP, 34 tahun yang juga karyawan pabrik yang sama, nekat melakukan aksi pencurian kabel di pabrik tempat kerjanya sendiri. Menggunakan kesempatan, pabrik dalam keadaan kosong, kedua pelaku ini masuk ke dalam pabrik dengan memanjat tembok pabrik untuk kemudian memotong dan mencuri kabel yang ada di dalam pabrik. Kepada polisi, pelaku yang merupakan tenaga keamanan di pabrik tersebut mengaku nekat mencuri kabel karena balas budi terhadap rekannya yang sering memberinya rokok. Selain itu, hasil menjual barang curian itu cukup besar hingga mencapai 4 juta rupiah, sehingga membuat pelaku nekat melakukan pencurian di tempat kerjanya sendiri. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah motor milik pelaku, sebuah mobil rental yang digunakan untuk mengangkut kabel curian, serta gulungan kabel yang belum sempat dijual. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah melakukan aksi pencurian kabel itu beberapa kali sejak sebelum hingga sudah lebaran. Dari kedua orang itu terjadi kong kali kong, mereka bisa melihat ada barang-barang yang berharga, dan kemudian pada saat jam kosong atau jam yang kurang pengawasan, para pelaku bisa mengambil kabel tembaga. Modus operandinya, ya, pelaku ini melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pabrik, kemudian masuk menggunakan tangga dan mengambil roll kabel tembaga manual dengan menggunakan alat berupa gergaji, dan selanjutnya memotong dan membawa keluar. Dan hal ini dilakukan secara berulang kali. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi hingga kini masih terus melakukan proses pencarian pelaku lainnya yang membantu kedua pelaku dalam melakukan aksi pencurian kabel tersebut. Dari tim Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Suasana meriah dan penuh hikmat mewarnai penyambutan Kapolres Gunung Mas, Polda Kalimantan Tengah, AKBP Heru Eko Wibowo, beserta Ketua Bayangkari, Cabang Gunung Mas di Markas Komando Polres Gunung Mas pada Selasa 15 April 2025. Kedatangan Kapolres baru disambut langsung oleh pejabat lama AKBP Theodorus Priyo Santosa beserta Nyonya Sila Theo, di mana penyambutan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tarian tradisional Bawi Menyambut dari Sanggar Tari Dangdang Tingang Kuala Kurun yang memukau seluruh tamu undangan. Tarian ini merupakan ungkapan selamat datang dan penghormatan kepada tamu agung. Acara kemudian dilanjutkan dengan tradisi potong pantan yang dipimpin oleh Mantir Adat Kabupaten Gunung Mas. Tradisi ini memiliki makna simbolis bagi upaya untuk membersihkan diri dari segala hal negatif dan membuka jalan bagi keberkahan. Setelah prosesi adat, AKBP Heru Eko Wibowo beserta Nyonya Ari Heru melewati gerbang Pora yang dibentuk oleh personil Polres Gunung Mas. Kapolres baru juga menyalami satu persatu personil sebagai bentuk perkenalan dan mempererat tali silaturahmi. Turut hadir dalam acara penyambutan tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Perwakilan Kejaksaan, dan Ramil 101606 Kurun, PJU Polres Gunung Mas, personel Polres Gunung Mas, tokoh adat dan tokoh agama Kabupaten Gunung Mas, serta wartawan media cetak dan elektronik. Dengan penyambutan yang meriah ini, AKBP Heru Eko Wibowo resmi memulai tugasnya sebagai Kapolres Gunung Mas. Diharapkan di bawah kepemimpinannya, Polres Gunung Mas dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukumnya. Dari tim Humas Polres Gunung Mas, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.